Tragedi Mei tahun 1998, atau yang dikenang sebagai Tragedi Trisakti, merupakan suatu kejadian yang menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan yang terjadi pada tanggal 12 Mei tahun 1998, terhadap sejumlah mahasiswa, pada saat melakukan demonstrasi serentak untuk menyuarakan orasi yang meminta Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya. Yang dimana pada saat itu pemerintahan masa Orde Baru sudah berlangsung selama 32 tahun, tepatnya dari tahun 1966 hingga 1998. Krisis moneter juga menjadi salah satu dari beberapa faktor yang mendorong aksi ini terjadi, yang dimana pada saat itu ekonomi mulai goyah dan kepercayaan rakyat Indonesia terhadap pemerintah telah hilang. Tepat pada tanggal 12 Mei tahun 1998, mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta melakukan aksi demonstrasi besar-besaran menuju Gedung Nusantara, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Para mahasiswa ini melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara pada pukul 12.30 waktu setempat, namun aksi mereka dihambat oleh blokade dari Polri dan polisi militer. Beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak keamanan yang bertugas. Negosiasi yang awalnya tenang semakin lama tak kunjung menuai keputusan. Mahasiswa tetap mencoba menerobos tahanan barikade petugas keamanan yang berjaga. Tepat pada pukul 17.15 waktu setempat para mahasiswa ini bergerak mundur, akibat perlawanan dari pihak keamanan yang berniat membubarkan paksa aksi dari mahasiswa ini. Para mahasiswa pun panik dan bercerai-berai. Ada yang mencoba melawan dan ada yang memilih menyelamatkan diri mereka masing-masing. Sebagian besar mahasiswa berlindung di dalam area Universitas Trisakti. Aparat keamanan terus melakukan penekanan untuk membubarkan pergerakan para mahasiswa ini, dan korban jiwa pun mulai berjatuhan. Pada pukul 20 pada waktu setempat, pihak rumah sakit memastikan 4 orang mahasiswa telah tewas tertembak, dan 1 orang dalam keadaan kritis. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendri Awansi. Para mahasiswa ini tewas tertembak di dalam area kampus Universitas Trisakti, yang dimana dari hasil otopsi menyebutkan mereka tewas terkena peluru tajam di area vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Pihak aparat keamanan membantah tegas telah menggunakan peluru tajam, melainkan hanya dengan peluru karet sebagai tembakan peringatan. Namun meski demikian dari hasil otopsi pada tubuh korban jelas menunjukkan kematian disebabkan oleh peluru tajam. Sehari setelah peristiwa berdarah tersebut, sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Tangerang mendatangi kampus Universitas Trisakti untuk menyampaikan duka cita. Namun keadaan yang tidak diduga pun terjadi. Secara tiba-tiba menjelang tengah hari, sekelompok massa datang dari Jalan Daan Mogot menuju kampus Universitas Trisakti, dan terlibat bentrokan hebat dengan aparat keamanan yang berjaga. Peristiwa tersebut terjadi di bawah jembatan layang Grogol, Jakarta Barat. Satu persatu korban mulai berjatuhan kembali. Hari kejadian itu juga disebut dengan Hari Rabu Kelabu, tanggal 13 Mei tahun 1998. Peristiwa kerusuhan ini semakin menjadi-jadi, sampai pada tanggal 14 Mei tahun 1998, terjadi penjarahan dan perusakan toko dan rumah salah satu etnis. Bahkan hal ini sampai terjadi di sejumlah kota di Indonesia. Bahkan penjarahan besar juga terjadi di sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta dan sekitarnya. Di antaranya Supermarket Hero, Superindo, Makro, Goro, Ramayana, serta Borobudur. Selain melakukan penjarahan secara besar-besaran, massa yang mengamuk juga merusak dan membakar beberapa toko-toko tersebut. Peristiwa hari itu mengakibatkan 288 orang tewas dan 101 orang mengalami luka-luka. Data tersebut dicatat oleh Palang Merah Indonesia dan kerugian DKI Jakarta yang diakibatkan oleh terjadinya kerusuhan tersebut, diperkirakan mencapai 2,5 triliun. Dengan perincian sebanyak 4.939 bangunan rusak, yang dimana 21 bangunan di antaranya merupakan milik pemerintah. Informasi tersebut disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Bapak Sutioso. Dikarenakan suasana Jakarta yang semakin mencekam, pada tanggal 16 Mei tahun 1998, warga negara asing yang menetap di Jakarta secara massal kembali ke negara mereka,
dan berusaha secepat mungkin meninggalkan Jakarta. Dan pada hari itu juga Presiden Soeharto langsung memanggil Jenderal Wiranto bersama Jenderal Subagio dan Menteri Sekretaris Negara Saadillah Mursyid. Presiden menginstruksikan agar segera membentuk Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Dilanjutkan pada tanggal 18 Mei tahun 1998, ribuan mahasiswa dan delegasi mendatangi gedung DPR MPR untuk menyampaikan aspirasi agar Presiden Soeharto mundur dari jabatan kepresidenannya. Para mahasiswa ini menyebut diri sebagai delegasi Gerakan Reformasi Nasional. Di depan massa, Ketua DPR dan MPR Harmoko didampingi sejumlah wakilnya saat itu juga langsung mengadakan siaran konferensi ke seluruh media. Dalam siaran konferensi tersebut, Ketua DPR Harmoko menyampaikan bahwa dirinya dan juga jajaran DPR lainnya, juga menghendaki serta menyarankan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatan kepresidenannya. Mendengar pernyataan tersebut, keesokan harinya pada tanggal 19 Mei tahun 1998, Presiden Soeharto kemudian memanggil sejumlah tokoh Islam yang terdiri dari 9 orang. Di antaranya yaitu Abdurrahman Wahid, Malik Fajar, dan Kiai Haji Ali Yafi. Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih 2 jam ini, para tokoh agama tersebut menyampaikan bahwasannya masyarakat tetap menginginkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Keesokan harinya pada tanggal 20 Mei tahun 1998, pada malam harinya Presiden Soeharto menerima surat hasil keputusan dari 14 menteri yang menjabat sebagai Koordinator Kabinet Pembangunan 7. Yang menyatakan sikap, tidak bersedia menjabat kembali sebagai menteri dalam kabinet mendatang baik kabinet reformasi maupun reshuffle kabinet reformasi. Sontak Presiden Soeharto merasa terpukul dan merasa ditinggalkan oleh orang-orang kepercayaannya. Malam itu juga setelah membaca surat pernyataan tersebut serta berdiskusi dengan sejumlah pejabat negara, akhirnya Presiden Soeharto bersedia melengsarkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie dan akan diumumkan keesokan harinya. Keesokan harinya, tanggal 21 Mei tahun 1998, bertempat langsung di Istana Merdeka. Tepat pada pukul 9:05 waktu setempat Presiden Soeharto secara langsung mengumumkan dan menyatakan mundur dari jabatan kepresidenannya, dan akan digantikan oleh Bapak B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia. Dan hari itu juga, secara resmi negara Indonesia memulai babak baru di era reformasi. Banyak masyarakat yang bersorak saat televisi menyiarkan secara langsung. Orang nomor 1 di Indonesia pada saat itu, menyatakan mundur dari kursi kekuasaannya yang telah diduduki selama 32 tahun. Para mahasiswa berteriak seolah memenangkan pertempuran besar. Namun sebagian ada juga yang meneteskan air mata mengingat perjuangan keras mereka dalam menyuarakan aspirasi mereka hingga harus rela kehilangan beberapa teman pada saat itu. Walaupun kasusnya tak kunjung terungkap, mereka adalah pejuang dan tonggak bangsa Indonesia dalam menyongsong era baru. Pengorbanan sebagai pendobrak dan pembawa perubahan membuat pemerintah Indonesia menetapkan mereka sebagai pejuang reformasi. Dengan pengorbanan jiwa, sosok keempatnya telah mendorong bergulirnya reformasi, yang telah memungkinkan perubahan besar dan mendasar dalam tata kenegaraan. Sekian dulu yang dapat disampaikan, video ini dibuat bukan untuk bertujuan ke arah hal yang negatif. Video ini dibuat hanya sebagai pengingat bahwasannya pernah terjadi rentetan kejadian dan peristiwa di negara kita, yang menyebabkan banyak hal dan menciptakan banyak perubahan, dan kejadian itu terjadi di masa lampau yang sampai sekarang kita kenal dengan sebutan sejarah. Admin Clipping pamit sampai jumpa di video berikutnya.